Halo Kak Gaza. Iya, Kak. Boleh dong cerita nih, ospek online tuh kayak gimana sih? Bener ya? Os- Nanti mau ospek lagi ya? Jam berapa kalau boleh tahu? Jam 2-an, Ya, Kak. jam 2-an ya? Sosialisasi. Oke, itu ospek online itu kayak gimana sih? Boleh cerita nggak dari awalnya tuh kayak gimana? Ospek online itu kalau di UNJ ya, Kak, Iya, itu di pembukaan opening sama closingnya itu dari YouTube. Dari YouTube. YouTube. Ya. Hmm. Terus kalau kayak seminar-seminarnya gitu, Hmm. dari Zoom. Dari Dan Zoom. ya, Oke. dan itu tugasnya pasti banyak ya, Kak ya. Tugasnya pasti banyak. Wah, ada Terus, tugas juga. iya, ada Tugasnya apa tuh? tugasnya kalau Bikin name tag ya? kemarin itu buat video karena kan saya di pendidikan bahasa Arab jadi saya Heeh. buat video perkenalan menggunakan bahasa Arab Wow. terus kalau yang ini kayak bikin mind mapping gitu mind Heeh. mapping tentang materi yang dijelaskan sama pemateri waktu pas di Zoom itu Heeh. sama bikin itu video Frisian flag dari Frisian flag. Oh, video apa? Video. Jadi kan UNJ itu kerjasama dengan Frisian Flag, kayak Heeh. sponsornya gitu, Kak. Jadi Heeh. kita kayak disuruh bikin video iklan. Oh gitu. Iya, Eh, itu. Kreatif ya, mantap. Kurang Tetap lebih ya, itu. nilai-nilai ospek itu nggak keluar dari kreativitas ya. Iya. Dari zaman bahela ya sampai sekarang itu namanya Mm-mm. ospek ya nggak jauh dari nilai-nilai kreativitas ya. Dulu ada juga siswa disuruh bawa batu es ya, batu es dari rumah sampai kampus nggak boleh cair ya. Ah itu gimana tuh? Batu es dari rumah dibawa sampai ke kampus nggak boleh cair. Dan semua peserta nggak ada yang berhasil ya, karena yang gimana mau berhasil ya batu es benar-benar dibawa ya dari rumah ke Iya. kampus. Tapi ternyata batu esnya itu adalah batu ya, batu dan ada tulisan es gitu ya. Jadi kan garing banget ya kakak cuttingnya. Oke ya, Gaza. Selain sibuk ospek, sibuk apa lagi Gaza? Kesibukannya apa lagi? Uh, sekarang, Kak. Ya. Ya, kalau Uh, sekarang saya ngajar mm-mm. ngajar tahfidz, Ngajar? ngajar Tahfiz. tahfidz. Ya, Wow, luar biasa, masya Allah. Di mana tuh ngajarnya di rumah, di Sanggar pesantren Al-Qur'an, apa? Kak. Sanggar Al-Qur'an. Oh, di Sanggar Al-Quran. Oke, 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 oke. Jadi Gaza ini juga guru ya berarti ya? Guru untuk siswa-siswa yang ingin menghafalkan Al-Quran ya? Ya, Masya tuh. Allah. Oke, dulu SMA-nya berarti apa ini Gaza? IPA, IPS atau apa ya? IPA. Dulu SMA-nya IPA ya? Ya. Wah, menarik nih. Kalau setahu Kak Iqbal itu pendidikan bahasa Arab itu IPS ya? Benar ya? Iya, IPS dan agama Oh, IPS dan masuknya. agama ya? Oke. Iya. Boleh dong cerita ke kita-kita nih, kok milih ke pendidikan bahasa Arab ya gitu? Karena kan darinya IPA gitu ya. Kenapa tuh kira-kira Gaza? Apa minat atau apa bagaimana? Apa disuruh atau bagaimana gitu Gaza? Kenapa Oh, dari IPA ya kan memutuskan mm. untuk ambil pendidikan bahasa Arab kayak begitu? Itu Jadi kenapa? awal, jadi awalnya itu sebenarnya Kak, Hmm. saya itu sangat ambis dengan matematikanya UNJ karena kan saya suka matematika sebenarnya. Ya. Nah, terus saya berpikir gitu kan, uh, karena saya juga belajar menghafal Hmm. Quran dan Quran itu kan bahasa Arab ya Kak ya. Jadi Ya. maksud saya supaya lebih mudah dan memang pendidikan bahasa Arab juga dan juga bahasa Arab itu dulu waktu di aliyah walaupun IPA kan ada ya walaupun Hmm. cuma sedikit Hmm. dan itu saya juga tarik gitu makanya saya pengen ke pendidikan bahasa Arab itu Oh gitu. selain memudahkan saya lebih mudah ngafal Hmm. saya juga tertarik buat ke bahasa Arab. Oke, jadi tujuan utamanya itu adalah untuk mempermudah memahami Al-Quran ya, gitu ya, Ya. karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab ya. Coba Al-Qurannya itu bahasa Jawa, pasti masuknya sastra Jawa ya. Nggak bercanda ya saya ya. Jadi
Gaza masuk atau motivasinya dari IPA ya, karena di IPA katanya juga waktu di madrasah itu ada pelajaran bahasa Arab dan udah tune in ya dengan bahasa Arab waktu di madrasah aliyah. Ya berarti nanti kuliahnya tinggal lanjutin dikit-dikit. Tapi apakah nggak kesusahan tuh? Maksud kakak, kan di di madrasah itu kan ketika IPS kan nggak IPA ya, itu nggak belajar kayak pelajaran-pelajaran IPS gitu ya. Atau kemarin beda ya? SBM-nya tahun lalu ya Gaza ya? Tahun 2020 ya berarti ya? Iya betul 2020. Oh iya, kalau tahun 2020 tuh ada bedanya itu, ada ya. 2020 itu hanya TPS aja ya. Nah, itu kagak ada mata pelajaran kayak misalkan IPS itu sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi itu nggak ada ya. Hanya TPS aja gitu. Waktu itu yang dikejar apa sih Kak? Maksud saya TPS itu kan ada beberapa subtes tuh. Waktu itu ada nggak sih yang saya harusnya ngejar ini nih? Atau semuanya harus dikejar tuh gimana sih dulu? Ya kalau saya waktu itu lebih mengutamakan yang bahasa ya Kak, kayak PU. Penalaran umum ya? Ya, PU itu penalaran umum, oke. Penalaran umum sama PBM-nya. PBM. Bahasa nulis. Oke. Kenapa itu? Karena Gaza ingin ngambil bahasa, gitu ya? Iya. Oke. Terus, boleh nggak kita nostalgia nih Gaza nih, tentang Gaza waktu dulu kelas 10, ya? Itu udah ada pikiran belum sih ingin kuliah di mana, jurusan apa? Dulu waktu baru masuk madrasah aliyah ini. Kalau kelas 10 itu belum. Saya itu baru nentuin jurusan itu di kelas 11. Kelas 11. Dan di kelas 11 itu sebenarnya saya emang udah pengen banget buat masuk ke matematika sebenarnya. Matematika. Dan ya itu balik lagi kalau waktu pas kelas 12 dan sempat gagal juga di tahun lalu di matematika. Terus akhirnya dan sebenarnya tahun lalu itu pas di SNM saya milih matematika dan pendidikan bahasa Arab juga Kak. Tapi gitu. saya gagal di dua-duanya itu. Nah jadi pas di pertengahan gap year tiba-tiba saya terlintas aja udah deh kayak pendidikan bahasa Arab aja deh gitu. Ya udah akhirnya gitu. Oke, jadi punya rencananya di kelas 11 ya, ingin jurusannya di mana? Dan ambisnya itu di matematika ya? Iya. Saat itu ambisi di matematika tahun lalu, makanya pilihannya matematika pertama, keduanya adalah pendidikan bahasa Arab. Kalau yang tahun 2020 pilihannya apa yang pertama? Pendidikan bahasa Arab. Kedua? PAI. Pendidikan agama Islam ya? Dua-duanya UNJ ya? Ya alhamdulillah ya. Diterima. Alhamdulillah. Dulu sempat ini gak sih saking ambisnya tuh coba SNM, SBM, Mandiri gitu-gitu? Apa cuman SNM, SBM aja? SNM saya dapat, maksudnya sempat milih dua itu kan dua jurusan itu, matematika dan bahasa Arab. Tapi qadarullah waktu itu gagal. Terus waktu itu kan juga SBMPTN kan ada 2 gelombang ya Kak, tahun yang 2019 itu. Dan kebetulan di gelombang satunya itu bersamaan waktunya dengan SNM, pengumuman SNM. Jadi saya nggak ikut di gelombang 1. Nah, pas di gelombang kedua. Satu itu saya nggak ikut, saya ikut ternyata SNM gagal, saya ikut di SBM yang kedua. Dan di SBM kedua itu, saya karena waktu itu nggak ada IPC juga kan ya Kak? Iya, betul. Dan waktu itu akhirnya saya milih di Saintek aja. Karena saya pikir kalau saya pilih soskum, takutnya nggak ada waktu buat belajar IPS-nya. Betul. Nah, jadinya saya waktu itu pilih Saintek aja dan pilihnya matematika UNJ. Itu aja, karena emang kedua orang tua saya nggak ngizinin saya buat keluar kota juga, Kak. Oh, gitu. Oke. Nah, terus ternyata di SBM itu saya gagal. Ya kan? Saya gagal. Terus waktu itu sempat ini ikut mandiri atau gap year aja ya. Nah, ternyata waktu itu pas sempat pengen ikut PEN Maba, waktunya udah udah telat gitu, Kak. Udah terlambat saya. Ya gitu. Oh gitu. Udah ada jadinya gap year. Oke. Jadi pengen coba mandiri UNJ ya. Cuman saat itu telat daftar ya?
Benar ya, telat daftar, akhirnya memutuskan untuk gap year. Oke. Nah, tentang gap year nih sekarang ya. Tentang gap year nih. Ada nggak sih penyesalan gitu? Penyesalan, aduh gap year gitu. Waktu awal-awal gitu. Awal-awal banget gitu. Aduh, ngulang nih. Ada, Kak. Ada ya? Ada lah. Oke, ada ya rasa penyesalan ya. Terus gimana tuh? Nyikapinnya gimana tuh? Kok bisa move on habis itu tuh gimana? Dan jadi gini Kak, setelah saya gagal di SBM dan gak jadi mandiri, itu tiba-tiba kan saya sebenarnya nggak ada niat untuk kerja ya Kak ya waktu itu. Tapi waktu itu pas di bulan Juli hampir ke Agustus, saya dipanggil sama guru saya gitu, guru ngaji saya, buat ngajarin privat anaknya, waktu itu privat matematika dan IPA. Ya udah deh, akhirnya saya terima dong Kak. Nah di situ saya ngerasa cari pengalaman lain aja ya supaya hilang gitu rasa penyesalannya gitu. Akhirnya ya udah saya semenjak itu saya coba buat cari pengalaman lain. Itu. Oke, jadi menyibukkan diri dengan hal lain ya. Dan Allah kasih jalannya ya ketika gagal itu, kemudian muncul rasa penyesalan, terus kemudian tiba-tiba diganti yang lain. Ikhlas juga kan sih ya, ikhlas ya Gaza ya. Ikhlas ya. Nah, karena ikhlas itu Allah ganti ya dengan kesibukan yang lainnya gitu ya. Dan alhamdulillah bisa move on. Kalau nggak salah Gaza ini kakaknya juga di PTN juga ya? Iya, di UI. UI ya? Anak NF juga kan? Iya. Kak siapa? Kak Jihad. Iya, Kak Jihad Amr. Oke ya. Dulu NF mana Gaza? NF Cempaka Putih. Gaza NF Cempaka Putih ya. Ronin Cempaka Putih. Saat itu memang di Cempaka Putih bukannya kelas Ronin IPS ya? IPA. IPA ya? IPA. Iya, IPA. Oh, kamu Roninnya IPA ya? Iya. Oh, menarik ya. Kamu Roninnya IPA, jurusannya IPS ya? Iya. Itu di detik-detik keberapa kamu milih jurusan pendidikan bahasa Arab itu gitu? Kan awalnya belajarnya IPA. Di pertengahan Ronin itu Kak. Pertengahan jadi Ronin. Jadi itu tiba-tiba kayak bener-bener itu tiba-tiba terlintas udah deh ini pendidikan bahasa Arab aja gitu ya. Terus akhirnya pas Januari itu emang udah mulai les bahasa Arab online buat buat apa? Dasar lagi gitu. Oh, jadi Masya Allah nih. Pertengahan jalan kemudian memutuskan untuk mengambil soshum padahal belajarnya adalah belajar saintek. Ya, tapi memang tahun lalu kita fokusnya memang di satu aja sih, TPS aja untungnya ya, gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi nggak ada tambahan-tambahan selain TPS kayak gitu. Oke ya, wow menarik banget nih Gaza nih. Ya, sekarang coba kakak buka pertanyaan dari pemirsa. Dari pemirsa kita buka ya pertanyaannya. Oke, Gaza nih ada pertanyaan dari pemirsa nih ya. Tips dan strategi belajar masuk PTN impian. Ya, motivasi untuk semangat berjuang. Nah, jadi tipsnya apa nih Kak? Ya, buat belajar masuk PTN impian itu apa kira-kira? Ada nggak Kak dari Kak Gaza nih? Ada. Kalau saya dulu ya, itu walaupun punya waktu sedikit misalnya, sebenarnya kalau gap year itu luang banget ya waktunya. Cuma waktu itu karena saya ada pengalaman, ada kegiatan lain, jadinya waktu itu dikit banget buat ngulang pelajaran, Kak. Nah, jadinya waktu itu, walaupun cuma sedikit, seenggaknya luangin waktu buat belajar, buat ngulang pelajaran gitu. Dan kalau misalnya ada tryout gitu, misalnya ada tryout gratis atau dari NF, itu dimanfaatin sebaik-baiknya. Karena kan waktu itu dari NF juga kan TO mulu gitu kan ya, sampai berpuluh-puluh kali gitu ya. Iya, yeah, mantap ya. Jadinya memang manfaatkan tryout gratis atau tryout dari NF itu. Jangan lupa juga buat sholat duha. Duha itu penting. Dan sedekah, itu benar.
benar penting banget. Itu berasa banget ya? Iya. Oh, jadi ada akhirat, ada dunia juga ya? Masya Allah. Oke. Kemudian, pertanyaan dari pemirsa selanjutnya adalah, apa sih? Oh, ini bukan buat Kak Gaza, ini nanti buat Kak Adila ya. Nah, karena yang udah kuliah kan Kak Adila nih. Nah, mirip-mirip ya. Rata-rata pertanyaan dari pemirsa ini mirip-mirip ya. Sebentar. Oh ini nih, rasa malas ya. Bagaimana konsisten dengan semangat belajar yang udah kita bangun? Wah, ini lagi kita belajar semangat-semangat, tiba-tiba malas gitu ya. Karena kadang suka malas, ya kan? Tiba-tiba, wah malasnya tiba-tiba. Dan malasnya itu cukup lama. Wah, udah tiba-tiba lama lagi. Padahal udah cari motivasi, tapi tetap aja kayak nggak ada tindakan gitu. Nah, ini gimana nih? Dari Kak Gaza, ada tipsnya nggak nih Gaza nih, Kak Gaza? Jadi supaya belajarnya itu konsisten, ya, biar rasa malasnya itu bisa dikurangi itu gimana Kak Gaza saat itu Kak Gaza? Jadi sebelum saya les waktu itu ya, saya sempat bikin target gitu Kak. Target? Saya bikin target ya kayak pokoknya 2020 harus lulus SBMPTN kayak gitu. Dan itu kalau ditulis apa? Targetnya? Itu ditulis ditempel gitu Kak. Ditempel. Nah, tempelnya di mana? Boleh tahu nggak? Ditempel di lemari itu. Lemari ya, oke, ya. siap. Nah, jadi kalau misalnya saya lagi malas ya lihat aja itu, supaya jadi pengingat itu Kak. Oh gitu ya, jadi tulis tangan, buat targetnya, buat target. Terus ditempel di tempat yang biasa kamu lihat ya. Itu di lemari. Oke, mantap ya. Lanjut nih, sebelum Kak Gaza izin ya, karena dia mau izin ntar ya. Oke, ini tadi sudah. Oke, Kak Gaza punya jadwal belajar seperti apa hingga bisa lolos PTN? Ada nggak bikin jadwal belajar gitu? Ada. Ya, gimana, Kak Gaza? Kalau bisa sih itu jadwalnya benar-benar istiqomah gitu ya. Jadi kayak kalau itu saya itu kan pagi itu saya sebelum KNF saya luangin waktu buat murojaah kan Kak. Terus abis itu sebelum KNF murojaah. Murojaah ya. Oke, ya. Terus KNF, habis KNF pulang jam 3 sore istirahat lah ya, istirahat. Itu malamnya saya luangin waktu buat belajar. Itu kayak gitu. Setiap. Oke. Jadi belajarnya jadi rutin. Kenapa? Jadi istiqomah gitu Kak. Rutin ya? Iya. Jadi paginya intinya itu ada ibadah ya. Itu tadi baca Quran, kemudian ikutin schedule dari NF gitu ya. Berangkat ke NF ya kan. Itu kalau saat itu hariannya apa aja lesnya lagi gitu Gaza? Waktu itu sebenarnya sebelum saya ronin itu saya ada ini Kak, ada bukan les sih, kayak daurah menghafal gitu, bukan daurah juga sih, apa ya, di rumah Quran gitu kan, di daerah Hutan Kayu. Nah terus akhirnya bapak saya waktu itu nyuruh untuk ke NF ronin. Terus akhirnya karena waktunya itu nggak bentrok gitu ya, waktu itu bentrok, jadinya di rumah Qurannya saya udahin, dan udah deh akhirnya saya lesnya NF doang. Oh fokus ya, fokus ke NF ya buat belajar. Gimana soal NF Gaza? Membantu nggak? Membantu Kak. Membantu ya, alhamdulillah ya.